Halo guys, kali ini kita akan review sebuah smartwatch, Amazfit GTR 3. Jadi boxnya kayak gini, Amazfit GTR 3 powered by Zepp OS. Ada gambar produknya di sini, ada fitur unggulannya di sini, dan di belakangnya ada spesifikasi dengan berbagai bahasa. Unit yang kita review ini warnanya Thunder Black. Di sini ada kartu garansi. Di dalamnya ada manual book, charger, dan smartwatch-nya. Nah, ini dia wujud dari Amazfit GTR 3-nya. Bentuknya bulat, rounded edge, dan 2 tombol di sisi kanan. Desainnya simple dan kerasa premium. Di bawahnya ada biosensor dan 2 magnet untuk charge. Smartwatch ini juga tergolong gak terlalu tebal kalau dibandingkan dengan TicWatch atau smartwatch fosil. Asalkan jangan dibandingin sama jam Daniel Wellington yang ini. Buat nyalainnya, pencet tombol yang di atas ini. Pertama-tama kita bahas dari control centernya. Di sini ada screen flashlight. Lumayan kepake kalau lagi di ruangan yang gelap. Terus ada DND. Nah, ini fitur yang paling sering di-on-off-in kalau lagi kerja dan pengen fokus. Di sebelahnya ada theater mode. Fitur ini bakal bikin smartwatch ada di brightness paling rendah, dan always on-nya akan otomatis mati. Cocok untuk di bioskop. Yang keempat ada screen timeout. Di sini smartwatch-nya akan terus nyala tergantung berapa waktu yang dipilih. Kalau off, dalam beberapa detik, smartwatch-nya akan redup dan masuk ke mode always on-nya. Nah, di tengah ini ada fitur kalender. Dan asiknya lagi dari kalender ini, kita bisa sync dari kalender HP kita ke smartwatch ini. Jadi bisa lihat agenda dan remindernya juga kalau waktu eventnya udah tiba. Di sebelah kalender ada pengaturan brightness. Di sini ada slidernya. Buat maksimalnya cukup terang buat di outdoor atau lihat notif di jalan waktu siang-siang. Dan bisa gelap banget layaknya theater mode tadi. Selanjutnya ada baterai. Di sini kita bisa lihat persentase baterai dan bisa masuk ke mode battery saver juga, yang biasanya kita pakai kalau sudah selesai kegiatan, sewaktu smartwatch-nya disimpan biar lebih hemat baterai. Fitur selanjutnya ada Find My Phone. Ini berguna kalau HP dan smartwatch-nya lagi connect via aplikasi. Selanjutnya kita bahas pengaturan dari smartwatch ini. Yang pertama ada watch face dan time format. Watch face yang dapat dipilih di awal hanya ada beberapa. Tapi kita bisa download lebih banyak lagi di aplikasinya. Time dan date format ini biasa, bisa ikut pengaturan HP juga. Lalu ada display, di sini ada brightness, screen on duration, dan always on yang bisa dipilih waktu penggunaannya dan stylenya juga. Kalau kita prefer mengikuti watch face yang kita gunain. Wake on wrist raise ini bikin smartwatch-nya bakal nyala kalau kita gerakin tangan kita kayak gini. Bisa diatur waktu penggunaan dan sensitivitasnya. Kalau theme style itu untuk pilih icon apps-nya. Dan screen on upon notif berguna kalau ada notif masuk. Dia bakal stay di layar notif supaya kita bisa baca dulu. Selanjutnya ada vibration. Vibration kalau ada notif dan crown vibration. Sebuah fitur getar kalau kita scroll pakai crown-nya. Selanjutnya ada workout. Smartwatch ini bisa recognize kalau kita lagi workout. Jadi dia bakal rekam workout kita ke history. Dan di sini juga ada GPS setting, tapi bukan buat maps. Di setting preferences ada fitur-fitur menarik. Yang pertama ada DND. Bisa di-set waktunya dan bisa deteksi kalau kita tidur, DND-nya otomatis nyala. Ada off-wrist lock. Ini berfungsi kalau kita lepas jamnya, orang lain nggak bisa pakai. Atau lihat notif kita karena ada lock-nya. Walaupun udah nempel di wrist lagi pun tetap harus masukin pin, jadi aman. Long press crown, di sini kita aktifin buat kalender. Dan lower button defaultnya untuk workout kita set untuk timer.
App list buat lihat aplikasi apa aja yang ada di smartwatch ini, dan kalau aplikasi di bawah more ini, berarti dia nggak muncul di halaman utama pilihan aplikasi. Control centernya bisa diatur urutannya atau diganti dengan lock screen. Ada widget yang bisa diatur urutannya dan apa saja yang mau ditampilkan di home screen. Smartwatch ini bisa nerima voice command layaknya OK Google atau Hey Siri juga. Tapi kita nggak aktifin karena kurang kepake dan bikin baterainya juga agak boros. Watch language-nya bisa disesuaikan sama HP dan ada bahasa Indonesia juga. Wearing direction ini berguna kalau ada orang yang pakai di tangan kanan tapi pengen buttonnya di kiri, biar lebih enak dipencet. Sebuah fitur sederhana tapi cukup berguna. Di dalam sistem, kita bisa lihat keterangan detail versi smartwatch-nya dari software, OS yang dipakai, sisa storage, dan lain-lain. Kita juga bisa restart dan shutdown smartwatch-nya dari sini. Dan ada fitur factory reset juga. Cara connect-nya gampang. Tinggal download aplikasi Zepp di App Store atau Play Store. Lalu accept dari smartwatch-nya. Dan setelah connect, biasanya akan diminta software update dulu. Setelah connect, tampilan app-nya seperti ini. Halaman home menampilkan widget tentang pengukuran kesehatan seperti sleep rate, heart rate, stress level, dan lainnya. Halaman kedua bisa untuk memulai olahraga seperti jalan, lari, dan bersepeda. Di halaman profile ada My Devices yang menunjukkan jam Amazfit yang kita punya, beserta info baterainya. Di dalamnya ada Watch Face Store yang banyak pilihannya, App Store dengan beberapa app untuk kesehatan, notif, dan reminder untuk set apa aja alert yang ingin kita pasang seperti call, SMS, atau aplikasi. Di bagian ini tidak akan muncul pilihan app jika HP kita belum pernah menerima notif dari app tersebut sejak kita connect dengan smartwatch ini. Health monitoring berguna untuk mengaktifkan fitur auto track seperti heart rate dan lain-lain, tapi baterainya akan boros. Ada juga watch settings dan app list management yang persis seperti pada smartwatch-nya. App setting di sini bisa disinkronisasi antara app HP dengan smartwatch seperti kalender dan to-do list. Untuk alarm di sini terpisah dengan alarm HP. Smartwatch ini bisa kita cari lewat Find Watch, tapi hanya jika smartwatch ini terkonek dengan Bluetooth HP. Karena smartwatch ini tidak ada koneksi internetnya. Kemudian bisa juga dilakukan sistem update dari sini. Dan tombol terakhir ini untuk unpair smartwatch ini dengan HP kita. Segini aja review dan sedikit penjelasan dari kita. Bye!